Ya, mengenai anggaran untuk pemilu 2024 kita sudah bahas tadi ya bahwa memang ada terjadi kenaikan yang lumayan signifikan dari sisi anggaran, sementara hingga saat ini untuk anggaran pemilu itu belum disetujui, padahal penetapannya harus segera dilakukan. Kalau dari IBC bagaimana tanggapannya Pak Roy? Iya, jadi memang situasi kita saat ini adalah memang belum ada kejelasan dari seluruh tahapan pemilu yang Ya. diatur dalam undang-undang. Ada 11 tahapan. Yang baru ada kejelasan itu baru satu tahapan mengenai hari pencoblosan. Ya. Menurut undang-undang pemilu, tahapan pemilu itu akan dimulai 20 bulan sebelum hari H. Artinya kalau kita hitung-hitung 20 tertarik mundur ke belakang, 14 Februari 2024 hari H ditarik ke belakang, artinya sekitar bulan Juni ya. Juni 2022 sudah mulai tahapannya. Artinya ada waktu kurang lebih 3 bulan lah gitu ya. Depan untuk dituntaskan tahap peraturan mengenai tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Kenapa itu penting? Karena dari ketetapan itu baru kemudian anggaran baru bisa dideteksi secara detail berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap tahapan itu. Nah, makanya secara proses politik anggaran adalah pertama memastikan dulu regulasi tentang 11 tahapan penyelenggaraan pemilu, lalu kemudian masuk kepada tahapan penyusunan program dan anggaran pemilu secara detail dan juga skenario pendanaan secara multi-years-nya. Oke, sedangkan hingga kini belum ditetapkan dan tinggal beberapa bulan lagi tahapan sudah harus dimulai menurut amanat undang-undang. Apakah itu masih memungkinkan Pak dengan waktu yang sangat singkat ini? Iya, saya kira secara waktu masih memungkinkan. Bahwa timing politik anggaran kita itu saat ini misalnya kalau kita lihat pembahasan anggaran itu kan memang ada namanya pembahasan APBN murni. APBN murni itu adalah dimulai dari proses penyusunan kebijakan makro APBN itu di bulan Maret gitu ya. Dari situ kemudian Menteri Keuangan akan mengeluarkan namanya pagu indikatif untuk belanja tahun depan. Lalu kemudian itu ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah namanya RKP. Di situ sudah memuat namanya pagu indikatif dan program seluruh pembiayaan termasuk biaya pemilu. Lalu kemudian membahas RKAKL secara RKAKL rencana kerja anggaran kementerian lembaga di dalamnya termasuk KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, itu di bulan-bulan Juli, Agustus sampai September. Itu karena APBN kita setiap tahun ditetapkan itu akhir September ya. Baik. Akhir September. Jadi secara proses sebetulnya masih memungkinkan. Namun tinggal sekarang bagaimana memastikan Komisi 2 memastikan agenda-agenda untuk membahas itu. Agenda inilah yang penting untuk diputuskan sehingga di situ ada kejelasan bagi publik bahwa memang DPR akan membahas mengenai seluruh tahapan pemilu dan akan diputuskan di bulan keberapa, termasuk nanti akan membahas anggaran. Termasuk juga dari situ akan dibaca mereka akan membahasnya dengan komisioner pemilu yang sekarang atau yang terpilih. Nah, itu yang saya mau tanyakan ke Pak Jerry, apakah mungkin belum dibahas-bahas karena menunggu komisioner yang baru terpilih, komisioner KPU yang terpilih dan juga Bawaslu, atau seperti apa menurut tanggapan Pak Jerry? Ya, sebetulnya info yang kita dapatkan juga begitu ya. Jadi DPR memang agak enggan melakukan pembahasan anggaran dengan KPU yang sekarang. Memang DPR menginginkan melakukan pembahasan dengan KPU dan Bawaslu yang baru ya. Sedangkan mereka yang baru itu nanti mulai resmi bertugas sejak kapan?
Dilantiknya kapan? Kalau lihat jadwal itu kemungkinan pelantikan itu sebelum tanggal 11 April. Jadi memang masih sekitar berapa ya, 2-3 minggu lagi ya. Oke. Nah, cuma hampir kan begini. 1 bulan lagi, oke. Ya hampir 1 bulan ya. Cuma begini, saya kira DPR harus memberi penjelasan supaya publik itu tidak tidak menunggu dan berada dalam ketidakpastian. Ya. Nah, apalagi karena tidak ada penjelasan dari DPR, kemudian isu tentang anggaran ini menjadi agak liar, digunakan sebagai alasan untuk oleh para politisi dan elit ya, untuk mendorong penundaan pemilu. Kan sebetulnya di situ apanya problemnya ya. Karena itu ya perlu ada keterbukaan dan kejelasan dari DPR Komisi 2 terkait dengan itu ya. Jadi kalau mau dengan KPU dan Bawaslu yang baru ya disampaikan saja, supaya isu ini bisa dilihat dan dicerna secara lebih proporsional oleh kita dan oleh seluruh masyarakat ya. Berarti ini cuma soal keterbukaan informasi begitu ke publik ya, agar tidak terjadi seperti yang dikatakan tadi Pak Jerry, ada isu-isu liar yang berkembang begitu di tengah masyarakat. Mungkin Komisi 2 nggak enak dengan KPU dan Bawaslu yang sekarang ya, sehingga tentu tidak mengungkap alasan kenapa pembahasan anggaran itu belum dimulai. Baik. Ya, karena memang sudah agak lama, itu kan sejak akhir tahun lalu ya. Ya. Baik, oke. Kita masih akan kembali lagi dengan Bicara Kawanua, masih akan membahas mengenai mungkinkah pemilu ditunda. Tadi sudah dibahas bahwa untuk dari sisi anggaran itu sebenarnya masih ada, tapi ada hal-hal darurat tadi yang dikatakan oleh Pak Jerry yang bisa memungkinkan untuk pemilu ditunda. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.